Menarik sih. Ini saya record di live TikTok karena kameranya saya sudah overload. Nah, kayak gini teman-teman. Eh, karena mungkin ya saya sering bikin konten yang ada ini warna merahnya ini. Ini alat hitung. Alat hitung ya. Entah alat hitung apa, ini namanya alat hitung. Tapi kebanyakan biasanya ini digunakan untuk menghitung wiritan atau doa tertentu yang teman-teman baca. Atau pada umumnya orang baca. Tapi kalau saya, ini ya metak hiasan ini tok, gaya-gayaan. Ya, gaya-gayaan, wis mek gitu tok intinya. Oh ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung ini lagi membahas wiritan ya. Wis kita ngomongnya bahasa orang awam aja, orang awam seperti saya ini. Kalau bahasa yang lain saya kurang paham, kurang apa ya, kosakatanya kurang saya kalau tentang hal-hal demikian. Begini, hal apapun itu, sedekah, wiritan, ibadah yang lain, kalau kita melakukan hal itu pasti penilaian orang itu berbeda-beda. Pasti berbeda-beda. Sudut pandang masing-masing orang itu pasti berbeda. Makanya kita pasti bingung ya menyikapi hal ini. Kudu manut sopo gitu loh. Iya toh. Jari kok ngene, jari kok ngono. Apalagi kalau kita berbicara tentang hal-hal seperti ini tadi. Saya sambil berbenah gamis. Ini tadi sebenarnya mau live gamis, tapi kok saya keinget materi pertanyaan teman-teman yang harus saya jawab. Ya, kita sharing-sharing bareng, ngobrol bareng kalau persepsi saya ini salah gitu loh teman-teman. Makanya saya berani meng-up di sosial media. Ketika nanti ada hal-hal yang saya yakini itu kok keliru, teman-teman bisa ngasih tahu, bisa meluruskan. Oh ya, biar temanya ini relate, biar temanya ini fokus. Kemarin saya dapat oleh-oleh dari ketika ikut acara Isra Mi'raj di Markas Sabil Taubah. Yaitu beliau Kiai Haji Lukmanul Hakim, nggak sih, saya lupa kalau saya sebut nama, mohon maaf ya, dari Karangploso. Beliau ngendikan, beliau menijazai ya satu doa, satu kebiasaan baik yang hal ini berhubungan dengan rezeki besar, berhubungan dengan abundance, berhubungan dengan pertolongan Allah, berhubungan dengan terkabulnya semua hajat. Tapi pada kesempatan tertentu saya sudah banyak menemukan ijazah beliau ini. Sudah sering saya menemukan perbincangan beliau ini. Ya intinya saya pun secara pribadi sudah mempraktekannya gitu loh teman-teman. Dan itu worth it. Dan itu nyata. Dan itu bukan tembung jari ketemu lee, tapi memang iya. Nanti hubungannya sama ini loh, sama hitungan wiritan, sama persepsi orang. Dalam kitab apa ya yang beliau sampaikan tadi? Kalau kitabnya saya lupa. Lupa saya kitabnya. Apa ya kitabnya? Kanzun Najah wa Surur, yang dikarang oleh beliau Iyai Abdul Hamid ya. Bahwa di situ dijelaskan barang siapa yang pada hari Jumat terakhir bulan Rajab ketika khotib ya membacakan khutbah di antara keduanya, membaca apa ya, saya kok lupa karena hal ini saya baca itu setiap 1 tahun sekali ya, hanya di momen ini. Ahmad Rasulullah
Muhammad Rasulullah 35 kali. Maka di situ akan terkabul semua hajat kita, terutama hajat dunia. Point of view-nya yang mau saya perbincangkan di sini bukan hal itunya, itu nafsi-nafsi ya, terserah teman-teman mau mengamalkan, mau percaya atau tidak, itu nafsi-nafsi, suka-suka teman-teman. Poinnya itu di sini tentang wiritan. Nah itu tadi kan dijelaskan, baca ini sejumlah 35, wis gak oleh diodik-odik ya. Ada lagi Gus Idam itu selalu mengijazahi jamaahnya, salah satunya gini, banyak sih ijazahnya beliau, sholat nariyah ini itu dan lain sebagainya sesuai kebutuhan jamaah tertentu, enggak dikebiah uyah kabeh, enggak. Salah satunya yang itu umum ya adalah membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 99, biar genap 100-nya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah al-malikul hakul mubin. Saya ulang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang ke-100 Muhammadur Rasulullah Shodikul wa'dil amin. Itulah ya. Tadi belibet saya ngomongnya, tapi ya itu saya yakin teman-teman bisa hafal. Itu yang ijazah dari beliau secara umum. Dan amazingnya ketika beliau mengamalkan hal itu, dahsyat teman-teman. Yang sakit kanker sembuh, yang lumpuh bisa berjalan kembali, normal kembali, yang pokoknya banyak hal hajat-hajat mereka itu dengan mengamalkan wiritan yang diijazahkan Gus Idam 100 kali. Itu tadi banyak yang terlaksana, banyak yang terkabul, banyak yang terijabah. Sekali lagi, point of view-nya yang mau sampaikan di sini bukan masalah terkabulnya doa mereka berkat wiritan mereka, bukan. Nanti teman-teman atau netizen jangan mengomentari hal ini loh ya. Pada intinya saya bukan akan memperbincangkan hal ini, bukan. Saya akan menjawab pertanyaan teman-teman soal wiritan, jumlahnya wiritan. Itu tadi contoh cerita, tapi ya nyata sih, dua-duanya ini nyata, worth it. Kenapa kok sampai datang jamaah puluhan ribu ke sana hanya sekedar datang, itu apa? Salah satunya yaitu selain yang pertama adalah niat melaksanakan perintah Allah, ya, mencintai Rasulullah. Yang ketiga ini sudah barang tentu apa efek dari yang mereka lakukan, itu pasti sudah ada efeknya gitu loh ya. Kembali ke tema tentang Jumat terakhir bulan Rajab, itu kan dipatok 35 kali. Kemudian yang la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shodikul wa'dil amin 100 kali. Saya nggak bicara wiritannya, saya bicara jumlahnya. Ada si A bilang, halah kamu itu wiritan kok dihitung, kok hitung-hitungan wiritan sama Allah. Seharusnya udah wiritan aja, nggak usah pakai ini, nggak usah hitungan. Sekali lagi, ini tak gaya-gayaan orang wiritan, saya nggak pernah wiritan. Tuh ya, itu si A berpersepsi seperti itu. Seharusnya wiritan ke Allah, udah wiritan aja, ibadah aja, nggak usah dihitung. Si A. Kemudian si B, ulama ya, B bilang, kenapa kok tadi didawamkan, disarankan kok 35 kali, sehingga mereka manifest, sehingga mereka terkabul hajatnya. Kenapa ada wiritan lain yang harus dilaksanakan, diucapkan 100 kali, ya? Itu kenapa? Dan mereka sukses dengan hal itu, manifest dengan hal itu, terkabul dengan hal itu. Kenapa? Jawabannya si B, ulama si B, karena ibaratnya kalau kita dikasih kunci, kan ada gembok tuh ya, gembok ya, hajat kita itu gembok. Terus kita dikasih anak kunci. Anak kunci ini boleh nggak teman-teman otak-otik boleh nggak dirubah? Ya nggak nyambung sama gemboknya. Nanti pintu itu bahkan nggak terbuka. Nah, ibaratnya 35 kali, 100 kali itu adalah geriginya anak kunci itu tadi loh. Kalau dirubah ya nanti justru nggak kebuka pintunya. Lanjut di part 2, mau habis.
part 2 ya. Saya tekankan sekali lagi, kalau teman-teman belum menyimak video sebelum ini, kalau teman-teman pengen tahu lengkapnya, simak aja video sebelum ini. Kalau yang menemukan di YouTube, mungkin ini saya gabung jadi satu. Kalau menemukan saya di live TikTok atau di rekamannya, teman-teman harus lihat video sebelum ini. Tadi saya bilang mengisahkan tentang amalan Jumat terakhir di bulan Rajab dan amalan salah satu ijazah Gus Idam yang membuat para jamaah itu manifestasi, yang membuat para jamaah itu terkabul semua hajatnya, yang membuat jamaah itu ketagihan ke sana berkali-kali, bahkan dari luar kota sampai naik pesawat, contohnya Lampung dan lain sebagainya. Poinnya saya nggak bicara itu teman-teman, saya akan bicara tentang ini loh, alat hitung wiritan. Di akhir video yang pertama saya bilang, kalau kamu mau buka pintu rumah ada gemboknya, saya ulang dari awal, ada persepsi seseorang si A, seseorang A ini berpersepsi, jula hapus ya awakmu gaya-gayaan, lek wiritan kok dihitung, ibadah ke Allah kok main hitung-hitungan. Kamu itu sama halnya dengan judi. Kamu baca wirid sekian ribu pengen dapat uang miliatan. Kamu baca wirid sekian ratus pengen dapat hajatmu kabul. Itu namanya kan sama aja dengan judi. Sama aja dengan kamu mengakali semesta. Kamu hitung-hitungan sama Allah SWT. Kamu berbuat tapi nanti mengharapkan imbalan. Itu persepsi A. Lain lagi dengan persepsi beliau yang B. Kita dikasih wirid amalan ya. Contohnya di Jumat terakhir bulan Rajab, bacalah ini di kitab Kanzun Najwa Surur yang mualifnya adalah Kiai Abdul Hamid ya. Barang siapa yang membaca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah 35 kali, maka akan terkabul semua hajat baiknya, terutama hajat dunia. Yaitu salah satu ketentuannya adalah di antara dua khutbah Jumat terakhir bulan Rajab. Ya, contoh itu contoh, teman-teman mau percaya apa enggak itu buka aja sendiri kitabnya. Kemudian ada lagi jamaah Sabilu Taubah, banyak sekali yang secara diam-diam mengamalkan ijazahnya Gus Idam, baik melalui YouTube atau datang langsung atau live. Itu beliau mengamalkan ijazah beliau yang bacaannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah al-malikul hakul mubin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin 99 ditambah yang 100 La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shodiqul wa'dil amin 100 kali. Beliau diam-diam mengamalkan, meskipun nggak menerima ijazahnya depan langsung sama Gus Idam, enggak. Diam-diam beliau mengamalkan, ada yang hajat dunia, hajat akhiratnya terkabul. Banyak sekali yang seperti itu. Buktinya loh ya, ke Sabilu Taubah itu puluhan ribu orang setiap 1 minggu 2 kali. Tapi teman-teman, saya nggak bicara soal jumlah wiritannya itu tadi, nggak bicara soal manifestnya, enggak. Saya mau bicara kenapa sih ada orang yang berpersepsi kalau di awal tadi si A, kamu kok ibadah wiritan mengingat Allah kok kamu hitung, kenapa kok kamu mengharapkan imbalan. Itu persepsi A. Sedangkan persepsi B yang tadi ya tentang 35 baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, yang ada lagi yang wiritan 100 kali La ilaha illallah al-malikul hakul mubin 99 ditambah 1 La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammad Rasulullah shodiqul wa'dil amin. Dan semuanya yang mereka lakukan ini terbukti loh, hajat mereka terkabul loh selama ini. Yang saya maksud, kenapa ada moco iki ping 35, moco iki ping 100, itu kenapa?
gambaran logikanya begini. Hajatnya teman-teman itu adalah sebuah rumah atau istana ya, ibaratnya etok-etoke. Terus ada pintunya toh. Nah, pintunya itu kan digembok. Digembok ya kan. Terus teman-teman dikasih kunci dong. Baca ini ping 35. Itu anggap aja anak kunci yang diberikan. Ya, ini kuncinya kayak kamu. Ada seseorang yang lain. Oh, ini kuncinya kayak kamu baca ini jumlahnya sekian. Teman-teman lihat kan, gembok sama anak kunci itu kan nggak semuanya matching gitu loh. Nggak iso, iki untuk pasangannya dipeksa gawe gembok yang itu nggak bisa. Makanya ketika wiritan, ini persepsi orang B, persepsi orang A itu tadi. Persepsi orang B, ibaratnya jumlah wiritan yang ditentukan oleh siapa yang ngasih ijazah itu tadi. Baik teman-teman dapat ijazah dari sang guru, baik teman-teman dari ijazah dari ulama, dari orang tua, bahkan dari siapapun itu, di luar dari Gus Idam yang saya ceritakan, itu ibaratnya anak kunci yang pasangannya digembok rumah yang kamu mau tuju tadi. Kalau kamu ubah anak kuncinya, wiritane kok tambahi, cek mandi maksudnya. Ibaratnya Gus Idam atau siapapun itu menyuruh kita wiritan 100 kali. Tapi kamu pengen cepet-cepet manifest, cepet-cepet terkabul, kamu baca ping 1000. Itu namanya kan kamu ngubah anak kunci. Malah nggak cocok. Iya toh? Malah gak iso buka itu gemboke. Terus lagi baca Ahmad Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Kamu disuruh baca 35 kali. Alah wes mandak iki dino Jumat paling ya dilipat gandakan pahalanya. Aku tak mau ceping 10 ae. Ya enggak match. Ibaratnya anak kunci enggak cocok sama gembok yang pengen kamu tuju itu tadi. Itu logikanya teman-teman. Nah, makanya bingung kan? Si A berpersepsi kamu kok wiritan hitung-hitungan sama Allah, kamu mengingat Allah ke hitung-hitungan. Itu versi A. Sedangkan Allah itu Allah itu nggak hitung-hitungan sama kita. Kamu kenapa ibadah kok hitung-hitungan? Bingung lagi kita sama si B. Oh iya, kita kenapa kok dikasih jumlah sekian sekian sekian? Logikanya seolah-olah seperti anak kunci yang dipasangkan sama gembok yang di dalamnya nanti kunci itu terbuka oleh wiritan kita, oleh manifestasi, oleh anak kunci yang kita dikasih jumlah wiritan untuk mencocokkan sama gemboknya. Masing-masing orang berbeda. Bingung kan kita? Bingung kan kamu? Apalagi aku orang awam biasa. Si ulama A ngomong ini, ulama B kayak ngomong ini. Terus kamu gimana? Bingung? Ambil jalan tengah. Ambil jalan tengahnya aja. Kalau saya pribadi, ya gak ngurus. Itu sesuai dengan pengetahuanmu, sesuai dengan background kamu, sesuai dengan latar belakang kamu, dan yang lebih utama sesuai dengan prasangka kamu. Kamu berprasangka kalau Allah itu suka nggak hitung-hitungan, ya memang iya gitu loh, iya benar. Persepsi B bahwa Allah itu suka yang sedikit-sedikit tapi rutin, ibaratnya kayak tadi kasih jumlah wiritan ping 35, wiritan ping 100 tapi rutin bendino, iya, daripada yang wakeh tapi cuma sekali terus nggak kok lakoni meneh. Allah juga nggak suka kayak gitu. Maka jalan tengahnya ana inda zonni abdi. Aku Allah adalah sesuai dengan prasangkaan hambaku. Wes kita nggak usah ribut persepsi A ya wes ngono iku jarno sak persepsi ini. Toh juga itu hal baik. Persepsi B yang seperti itu dengan logika seperti itu ya baik juga. Dan itu pun terkabul gitu loh. Itu pun terjadi. Nah makanya ojo ribut bah aku siapapun itu. Ini mah hiasan tok iki rek. Yo kadang-kadang tak gawe lek ngukum arek-arek itu. Ayo kamu hafalan surat ping 100 ping 10 kelas 1. Lek gak tak hitung aku lali. Ada anak telat tak hitung dia. Baca kelas ping 10 tak hitung. Kelas loro tak hitung. Ambek mek ngono tok iki fungsine ambek gaya-gayaan lek aku lho. Lek kamu ya